got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts in the block. Hai, di sini saya Aura Sabrina akan membahas materi mengenai pengembangan organisasi. Ada yang tahu belum apa sih itu pengembangan organisasi? Pengembangan organisasi adalah suatu proses di mana yang direncanakan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terus-menerus mengalami perubahan, sehingga mereka mampu mencapai kinerja yang optimal dengan kontribusi yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Program pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan memadukan aspirasi pertumbuhan dalam perkembangan individu dengan tujuan organisasi. Menurut para ahli yang bernama Wendell Prince tahun 1969 mengatakan pengembangan organisasi merujuk pada usaha jangka panjang yang meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah internal dan menghadapi perubahan dalam lingkungan eksternalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan konsultan, baik dari internal maupun eksternal organisasi itu sendiri. Dalam pengembangan organisasi terdapat 2 faktor yang memainkan peran penting, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa aja sih faktor internal itu? Yaitu mencakup mengenai elemen-elemen seperti struktur organisasi, kemudian sistem, kemudian ada prosedur, peralatan, fasilitas, serta proses dan saran yang mendukung upaya perbaikan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, di sisi lain juga ada faktor eksternal nih. Apa aja ya? Nah, faktor eksternalnya yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan yang semakin ketat antar organisasi serta perubahan dalam lingkungan fisik dan sosial. Baiklah, kita masuki materi yang kedua, yaitu mengenai perubahan organisasi. Terkadang kemajuan teknologi juga dapat menghambat organisasi itu sendiri, karena beberapa dari individu mereka enggan untuk menerima perubahan, takut bahwa perubahan tersebut akan mengganggu keseimbangan moral dan mengakibatkan gangguan dalam struktur sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma organisasi. Dampaknya apa? Dampaknya pengembangan organisasi menjadi penting untuk melakukan evaluasi, adaptasi, dan pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Menurut para ahli Anderson, terdapat 2 kategori dalam model perubahan organisasi, yaitu ada model kerangka atau framework model dan model proses atau proses model. Menjelaskan bahwa model proses adalah model komprehensif yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu upstream change, di mana penyusunan dasar-dasar untuk kesuksesan, yaitu ada midstream change, yaitu rancangan, dan juga yang terakhir ada downstream change, yaitu implementasi. Sekian dari materi saya, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis tim organisasi. Terdapat 3 macam tipe perubahan organisasi yang dinamakan. Yang pertama ada development change, yang kedua ada transitional change, yang ketiga ada transformational change. Yang pertama itu development change. Perubahan perkembangan menunjukkan peningkatan pada keterampilan, prosedur, standar kerja atau kondisi yang sudah ada sebelumnya, namun tidak secara khusus mengukur kebutuhan yang akan muncul di masa depan. Perubahan perkembangan dapat merambah ke individu, kelompok, ataupun seluruh organisasi, dan seringkali terjalin dengan proses perbaikan dalam beberapa hal, termasuk ada 4
Yang pertama ada pelatihan teknis dan personal seperti peningkatan keterampilan komunikasi, hubungan antar pribadi dan pengawasan. Yang kedua ada implementasi proses perbaikan atau peningkatan kualitas. Yang ketiga ada intervensi untuk meningkatkan waktu siklus. Yang terakhir ada pembangunan tim, yaitu menyelesaikan masalah, meningkatkan komunikasi dan memperluas pasar yang sudah. Yang kedua tadi ada transitional change. Berbeda dengan perubahan perkembangan, perubahan transisi merupakan respon terhadap perubahan besar dalam lingkungan atau kebutuhan pasar yang memerlukan adaptasi untuk mencapai kesuksesan. Ketika manajer menyadari adanya masalah dan perlunya melakukan perubahan dalam operasi untuk memenuhi permintaan saat ini atau yang akan datang, perubahan transisi dimulai. Ada 4, yaitu yang pertama reorganisasi struktur organisasi, yang kedua ada manajer atau konsolidasi entitas organisasi, yang ketiga ada memisahkan diri dari keterkaitan atau kemitraan yang ada, yang terakhir ada mengadopsi komputerisasi atau teknologi baru yang tidak memerlukan perubahan signifikan dalam pikiran atau perilaku. Yang ketiga tadi ada transformational change. Perubahan transformasional merupakan tantangan paling kompleks yang dihadapi oleh organisasi saat ini dan seringkali sulit dipahami. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, transformasi membutuhkan perubahan dalam budaya, perilaku, dan pola pikir. Selanjutnya, materi tentang cara meningkatkan efektivitas dalam tim. Kolaborasi tim merupakan strategi yang efektif untuk menggabungkan berbagai bakat dan menghasilkan solusi inovatif melalui pendekatan yang teruji. Kekayaan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota tim menjadi nilai tambah yang membuat kerjasama tim lebih menguntungkan daripada kinerja secara individu. Ketika sebuah tim tetap solid, mereka dapat terus bekerja bersama secara efisien dan efektif. Proses pengembangan dan penerapan ide-ide baru serta peningkatan proses, produk, dan prosedur dikenal sebagai inovasi tim. Secara konseptual, efektivitas tim adalah kemampuan sebuah kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, sambil mempengaruhi satu sama lain secara positif dan menjaga keutuhan tim. Materi selanjutnya yaitu isu-isu dalam kepemimpinan perubahan tim. Isu mengenai transformasi organisasi telah mendorong para manajer untuk menjadi agen perubahan yang aktif, berlomba-lomba dalam merencanakan serta mengelola perubahan demi memenangkan persaingan di dunia bisnis pada saat ini. Banyak perusahaan berupaya untuk meningkatkan kompetitivitas dengan melakukan perubahan yang holistik dalam berbagai aspek manajemen, hubungan gaya, nilai, dan budaya. Menurut Michael Beer tahun 1987 terdapat 3 situasi yang menurut transformasi atau perubahan organisasi. Yang pertama ada ketidakpuasan karyawan terhadap kondisi saat ini. Yang kedua ada kebutuhan akan visi atau model masa depan yang dapat mendorong desain organisasi. Yang terakhir ada kebutuhan akan proses perubahan yang dikelola secara efektif. Selanjutnya penyelarasan tim dalam menghadapi perubahan organisasi. Keselarasan adalah kunci keberhasilan organisasi. Keselarasan terjadi ketika organisasi mencapai kesepakatan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di tingkat strategi perusahaan, bisnis, dan fungsional. Keselarasan organisasi berupaya untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi berada pada suatu halaman terkait dengan tujuan utama dari organisasi tersebut. Dengan demikian, semua bagian dan fungsi dalam organisasi berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Pentingnya pemahaman yang jelas terhadap strategi bisnis di semua tingkat organisasi ditekankan. Keselarasan yang kuat antara eksekusi tim dan perencanaan di berbagai tingkat organisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tim. Oke, terima kasih. Baik, saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu studi kasus mengenai perubahan tim dengan judul Revitalisasi Puskesmas di Kabupaten Sumedang, yaitu perubahan individu dalam organisasi puskesmas. Dalam upaya meningkatkan kinerja puskesmas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan revitalisasi puskesmas yang melibatkan serangkaian perubahan dalam cara puskesmas dijalankan. Perubahan ini didorong oleh semangat reformasi pembangunan, terutama reformasi otonomi daerah.
Namun, untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam revitalisasi puskesmas, perubahan yang dilakukan oleh individu tidak terjadi secara spontan. Kesimpulannya adalah bahwa keputusan yang diambil oleh seseorang haruslah disertai dengan kesadaran, kemauan, upaya pencarian informasi, kemampuan, dan kesiapan untuk mengalami perubahan. Hal ini merupakan hasil dari kemampuan individu untuk mengelola dorongan dalam diri mereka sendiri. Individu dimotivasi untuk melakukan perubahan, yang termasuk dalam berbagai aktivitas perubahan dalam konteks organisasi. Berikut analisisnya. Yang pertama adalah sikap permisif dan kenyamanan individu. Sikap permisif dalam organisasi dapat menciptakan kenyamanan individu yang pada awalnya mungkin terlihat positif, namun pada akhirnya dapat menghambat kemajuan dan perubahan. Yang kedua ada situasi SDM yang tidak sesuai. Kondisi di mana sumber daya manusia tidak sesuai dapat menjadi hambatan besar bagi perubahan. Ketidaksesuaian ini bisa mencakup kurangnya keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Yang ketiga ada delegasi perubahan kepada kepala puskesmas. Penyerahan tanggung jawab perubahan kepada kepala puskesmas menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam mengelola perubahan organisasi. Namun, hal ini juga menyoroti perlunya komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen dan karyawan. Yang keempat ada perubahan kepemimpinan dan struktur komunikasi. Perubahan kepemimpinan di puskesmas dapat mempengaruhi struktur pola komunikasi di organisasi. Kepemimpinan yang terbuka dan demokratis dapat menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dapat muncul dan dipertimbangkan secara adil. Yang kelima ada mengelola pengetahuan perubahan. Pengetahuan tentang perubahan puskesmas menjadi milik kepala puskesmas, menyoroti pentingnya penanganan informasi dan pengetahuan dalam manajemen perubahan. Pengetahuan ini harus didistribusikan secara efektif ke seluruh anggota organisasi untuk memastikan kesuksesan perubahan. Yang keenam ada membangun kemampuan individu dan reinforcement, yaitu salah satu aspek yang sangat penting dari manajemen perubahan ini adalah membangun kemampuan individu untuk mengatasi perubahan tersebut dan memberikan reinforcement yang tepat. Hal ini mencakup pelatihan, pendampingan, dan pengakuan terhadap pencapaian. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika organisasi dan peran penting pemimpin dalam membimbing perubahan tersebut. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika organisasi dan peran penting pemimpin dalam membimbing perubahan tersebut. Komunikasi yang terbuka, distribusi pengetahuan yang efektif, dan pembangunan kemampuan individu adalah kunci dalam mengelola perubahan dengan sukses.